Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam demokrasi untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast Talang Atur, ruang bincang KPU Kabupaten Blora bersama saya, Heni Rina Minarti, anggota KPU Kabupaten Blora, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Sahabat pemilih, pada episode ini kita akan mengangkat sebuah tema penting sekaligus reflektif. Perempuan dan demokrasi, suara yang setara dalam pilkada. Dalam proses demokrasi ini, perempuan tidak hanya menjadi objek, tetapi perempuan bisa saja menjadi subjek politik yang mempunyai kekuatan penting dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Sahabat pemilih, telah hadir bersama kami narasumber dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Blora. Sahabat pemilih, pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana perempuan dapat berperan aktif sebagai pemilih, sebagai penyelenggara pemilu ataupun sebagai peserta pemilu dalam pemilihan maupun pilkada yang inklusif, adil dan berkeadilan. Kita mulai saja podcast Talang Atur kita, KPU Kabupaten Blora. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Mungkin, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Berdoa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya Dharma Wanita serta fokus kegiatannya apa selama ini di Kabupaten Blora? Iya. Oke, sebelumnya boleh ya saya menyampaikan ucapan selamat Hari Ibu. Kebetulan Hari Ibu Iya, terima kasih Ibu. ke-97. Iya. Ya. Selamat berjuang terus Ibu, semangat dan jangan lupa bahagia di antara kesibukan dan kelelahan. Siap. Apa itu Dharma Wanita? Dharma Wanita adalah organisasi perempuan, tepatnya organisasi yang tergabung di dalamnya istri-istri ASN, termasuk di dalamnya P3K juga, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan 3 pilar bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tentunya sahabat pemilih sudah tidak bukan hal yang baru lagi bahwa beliau ini adalah satu di antara Serikandi Kabupaten Blora. Pengalaman beliau di organisasi perempuan ini tidak bisa perlu kita ragukan lagi gitu ya Bunda. Ibu, bagaimana pandangan Dharma Wanita terhadap peran perempuan di dalam demokrasi khususnya di Blora ini, Ibu? Oke, saya sebagai penasehat Dharma Wanita Persatuan menyikapi demokrasi wanita ya, Iya. keterlibatan wanita di Kabupaten Blora ini cenderung terus meningkat, mengalami peningkatan yang baik. Baik itu yang tadi disebut wanita sebagai objeknya, Iya. tanda kutip, Iya. pun wanita sebagai subjeknya juga semua ada peningkatan dari periode-periode sebelumnya. Memang ini ya ada naik turun fluktuatif memang perempuan ini, keterlibatan perempuan ini, tetapi di era 2024 yang baru kemarin itu kita partisipasi perempuan ada peningkatan, Ada peningkatan, baik yang dipilih ya. maupun yang memilih. Oke, ya. Sudah mulai ada keberanian ini ya, Bu, ya para perempuan kita untuk berani tampil ke depan Berani seperti tampil itu dan ya, Bu ya. benar, berani melibatkan diri. Ya. Ibu, kami tahu bahwa Dharma Wanita ini tidak hanya di tingkat kabupaten saja ya Bu ya, di tingkat kecamatan pun juga ada perkumpulan Dharma Wanita. Iya. Terus yang ingin kami tahu Ibu,
bagaimana sih caranya Ibu mendorong para kaum perempuan yang tergabung dalam Forum Dharma Wanita ini ketika nanti hari H dalam pemilu maupun pilkada agar perempuan-perempuan ini secara sadar bisa atau berkenan datang ke TPS untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Partisipasinya. Iya. Jadi perlu ada program-program yang mungkin bisa ditaruh di bidang pendidikan berpolitik ya, ada di bidang beliau di pendidikan politik bisa masuk di situ diprogramkan. Tidak hanya menjelang, harapan saya sih tidak hanya menjelang pilkada, pilpres, pileg dilakukan, tetapi memang ada jauh waktu lah ya untuk bisa mereka betul-betul ini tidak hanya euforia aja diperlukan, kita dikumpulkan dalam ini walaupun tetap ada edukasi di situ. Ini untuk ya kecakapan mereka ini kita tingkatkan ya dalam partisipasi memilih, penting untuk memilih keterwakilan, penting untuk memilih seorang pemimpin itu atas suara kita. Gitu ya. Oke, berarti kita harus mengedukasi kayak gitu ya Bu ya. Ada programnya yang harus dilakukan. Harus dilakukan ya Bu. Ada sebuah perencanaan bahwa ketika ada Dharma Wanita baik di tingkat kecamatan itu Dharma Wanita yang ada di kabupaten selalu mendorong, memberikan edukasi pendidikan kepada keluarga besar Dharma Wanita agar ketika nanti ada proses pemilu atau pemilihan bisa hadir menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar seperti itu ya Bu ya. Mungkin Dharma Wanita bisa menggandeng pihak lain untuk memberikan informasi-informasi itu gitu. Dengan akademisi, dengan organisasi perempuan, bahkan dengan KPU, Bawaslu juga bisa dihadirkan sebagai narasumber untuk memberikan edukasi. Betul. Dan alhamdulillah bahwa keterlibatan pihak lain yang sudah ada di dalam Forum Dharma Wanita ini sangat memiliki pengaruh ya Bu ya, pengaruh kepada organisasi Dharma Wanita itu sendiri ya Bu ya. Ibu kembali lagi kepada Dharma Wanita, organisasi memang yang saat ini ada satu di antaranya organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Blora. Ibu, sebenarnya apa sih langkah yang sudah dilakukan atau yang sudah pernah dilakukan oleh Dharma Wanita dalam meningkatkan literasi politik bagi perempuan? Iya. Sekarang saya tanya Bu Lulu, program pendidikan ya di bidang pendidikan yang mengedukasi edukasi politik ya, itu ada ya diprogramkan ya sudah. Kita bekerjasama dengan Kesbangpol. Seperti itu ya Bu, ada sosialisasi, terus kemudian ada pendidikan pemilih kayak gitu menggandeng Kesbangpol. Setiap tahun ada. Setiap tahun ada ya Bu ya. Seperti yang ketika Kesbangpol juga menggandeng bisa KPU, bisa Bawaslu untuk memberikan edukasi ataupun sosialisasi berkaitan dengan proses-proses pelaksanaan pemilu atau pilkada seperti itu ya Bu ya. Banyak kegiatan sebenarnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman organisasi Dharma Wanita ya Bu ya. Sudah dimasukkan. Yang pasti tiap tahun harus ada, tidak boleh tidak ya Bu, harus diprioritaskan. Iya betul sekali lagi agar perempuan-perempuan yang tergabung dalam organisasi Dharma Wanita ini pun juga mempunyai keberanian ya Bu ya, karena pada dasarnya kita semua punya kesempatan yang sama ya Bu ya, apalagi setelah di undang-undang itu sudah diatur kuotanya jelas, meskipun 30 itu bukan hal yang mudah juga untuk kita wujudkan sebagai perempuan atas kuota yang sudah ada seperti itu ya Bu ya. Terus kemudian Ibu, apa bentuk dukungan yang diharapkan dari penyelenggara khususnya KPU dalam hal ini KPU ya Bu, untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam hal ini Dharma Wanita? Boleh nggak dulu coba? Apa sih sebenarnya yang diharapkan teman-teman Dharma Wanita terhadap KPU? Ya, kami di Dharma Wanita perlu mendapat pencerahan untuk mendorong agar ibu-ibu ini bisa memberikan suaranya ke waktu pada pencoblosan. Memang kami itu kadang perempuan itu golput ya, mau memilih suara itu masih ragu-ragu karena kami di perempuan itu banyak mungkin yang belum mengenal. Gitu ya, belum kenal calonnya. Seperti itu ya Bu ya. Apa sih beliau-beliau?
Dan kami memang dari Dharma Wanita perlu diberikan sosialisasi. Iya, betul, Oke. betul, betul. Karena kami juga pengen kesetaraan gender tadi dia Iya, betul. posisi kami memang berbeda, tapi kami harus setara walaupun tidak mengambil alih dari peran seorang laki-laki. Gitu. Iya. Setidaknya membutuhkan itu, memang kami butuh sosialisasi di tingkat kami Dharma Wanita. Benar tadi bahwa memang Dharma Wanita butuh edukasi, butuh Iya. motivasi, Iya. butuh sosialisasi ya Ibu ya, agar ketika hari proses pemungutan suara itu para perempuan-perempuan ini bisa menggunakan hak pilihnya, Betul. tidak lagi golput ya Bu ya, tidak lagi takut atau ragu-ragu untuk datang ke TPS untuk menyampaikan hak pilihnya seperti itu ya Bu ya. Satu lagi Bu, yang ingin saya tanyakan setelah kita berbicara perempuan-perempuan dan perempuan, apalagi hari ini memang kebetulan hari Ibu ya gitu. Hari Ibu. Ya, apa yang menjadi pesan Ibu kepada perempuan-perempuan di luar sana agar tidak ragu bersuara dan terlibat aktif di dalam proses demokrasi ini, Ibu? Iya, bagi perempuan-perempuan khususnya di Kabupaten Blora, mari kita tingkatkan partisipasi memilih dalam proses pemilihan baik di pilkada, pileg dan pilpres untuk memberikan suara kita. Penting bagi kita untuk memberikan suara. Satu suara Anda itu menentukan masa depan politik kita. Semangat, percayakan yang terbaik adalah hadir, mencoblos, pergunakan suaranya. Tidak golput. Terima Tidak. kasih Ibu. Sahabat pemilih dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita dalam podcast Talang Atur kali ini bersama tokoh perempuan dan komunitas lokal yang kita belajar bahwa demokrasi akan semakin kuat apabila memberi ruang yang luas dan setara bagi perempuan. Tidak hanya dalam hak pilih, tetapi juga dalam kepemimpinan dan pengambilan sebuah keputusan. Kami menyampaikan terima kasih kepada peran komunitas perempuan yang selama ini aktif dalam memperjuangkan keadilan gender, kesetaraan hak, dan literasi demokrasi yang menyeluruh. Kepada seluruh perempuan di Kabupaten Blora, dimanapun berada, mari gunakan hak pilih kita dengan sadar, kritis, dan berani. Mari hadir sebagai penentu, bukan sekedar pelengkap dalam proses politik. Terima kasih telah menyimak podcast Talang Atur dan sampai jumpa di episode berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.